Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Official SD Mutual, dan tentunya bersama saya Haripur dan Pak Indro, Kang En, Pak KAN ya, pengarah Pak AN ya, alhamdulillah. Nah, kita bertemu dalam acara obras, obrolan sampai pendidikan agama Islam yang kreatif, inspiratif, dan mencerahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Pak Indro, Ya, Pak hari ini kita ketemu lagi. Setelah sekian lama kita nggak ketemu ya. Betul sekali. Beberapa kali karena memang harus bergantian. Ya, begitulah. Biar semuanya ini kebagian. Ya, betul. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema tata cara sholat fardu. Ya. Pak Indro alhamdulillah sudah siap, tapi sebetulnya mungkin Pak Indro akan menyampaikan sesuatu dulu, akan menyapa para pemirsa. Silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semuanya dan semuanya keluarga besar SD Mutual Kota Magelang tercinta ini yang berbahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Official SD Mutual bersama saya Kang En dan juga Pak Haripur dalam acara Obras PAI pagi ini. Semoga pertemuan kali ini benar-benar memberikan inspiratif dan mencerahkan untuk kita semua, dan yang pasti semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat lari. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Pak Indro, Pak En, ya, Pak Indro, Pak En, sama saja. Kalau kerennya memudahnya dengan Kang En. Ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara sholat fardu. Ya. Tentunya kita masih ingat dengan sebuah hadis ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan juga as-sholatu imaduddin. Sholat adalah merupakan tiang agama, dan ketika sholat kita akan menjauhkan diri dari yang namanya perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Betul sekali. Nah, bagaimana supaya kita sebagai seorang muslim ya bisa melaksanakan, bisa mendirikan sholat dengan baik? Tentunya ada cara-caranya ya, ada cara-cara yang harus dilalui. Betul sekali Pak Ari. Maka yang pertama sebetulnya kita kan harus tahu sebetulnya syarat wajib sholat itu bagaimana Kang En? Ya, oke. Nah, Pak Hari, betul sekali bahwasanya pada sesi-sesi yang telah lalu sudah kita singgung sedikit tentang sholat ya Pak Hari. Kemudian kita akan lebih pahami lagi sholat itu sendiri, dan juga syarat, rukun, dan apa saja nanti bisa merusak ataupun juga membatalkan sholat. Namun sebelumnya perlu kita ketahui makna sholat itu sendiri apa Pak Hari, bahwa satu definisi pasti terbagi menjadi dua sisi dalam arti secara bahasa maupun istilah ya, lughah maupun syar'an. Nah, sholat dalam pengertian bahasa ini adalah doa. Sholat adalah doa. Iya. Artinya apa? Bahwa dalam rangkaian sholat, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu adalah merupakan kandungan doa. Selanjutnya kita munajat, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, bertakarub, mendekatkan diri pada Allah dengan sholat. Jadi isinya adalah doa-doa. Jadi yang pertama secara bahasa adalah doa. Iya, doa. Kemudian secara syar'an atau secara syariat ataupun istilah adalah aqwalun wa af'alun, yaitu ucapan ataupun perbuatan maksusatun yang khusus syar'an sesuai dengan syariat ya, syariat yang diajarkan oleh agama, yang muftatahatun yang diawali, dibuka ditakbir dengan takbir, wa muftatamatun dengan, dan diakhiri ditaslim dengan salam. Jadi pengertian sholat secara istilah atau secara syara adalah ucapan ataupun perbuatan yang khusus sesuai dengan ketentuan syariat yang diawali dengan takbiratul ihram, dengan takbir, dan ditutup atau diakhiri dengan salam. Itu
itulah arti atau pengertian sholat menurut bahasa dan istilah Pak Ari. KN, kalau tadi KN itu menyampaikan dari secara khusus. Sebetulnya makna khusus di sini itu bagaimana? Ya. Arti sholat itu khusus artinya bahwa ketentuan-ketentuan sholat itu sudah dikhususkan yang mana sudah diatur, semuanya sudah diatur oleh ketentuan agama syariat Islam, baik secara Al-Quran maupun secara hadis itu sudah sesuai. Makanya solu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi Muhammad SAW, salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu aku sholat. Artinya bahwa ketentuan sholat itu ya sudah ditentukan, sudah disusun sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Khusus itu artinya memang sudah ada ketentuan, iya sudah ketentuan yang baku ya, iya. Jadi sudah tidak ada bacaan, gerakan, tambahan atau tambahan yang lain. Sudah flat. Nah, ya begitu Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Kita sudah mengetahui tentang makna daripada sholat dari secara bahasa dan secara istilah. Nah kemudian ya ketika kita mau sholat kan tentunya kita harus tahu siapa saja atau bagaimana tentang syarat wajib sholat. Nah betul sekali. Nah bahwa di sini sholat adalah tajibul maktubatu, jadi wajib sholat maktubah ala kulli muslimin mukallafin. Jadi bahwasanya yajibu itu wajib, wajib itu tidak boleh, tidak harus dilaksanakan, ya tidak boleh ditinggalkan. Maka ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Jadi artinya bahwa sholat maktubah atau sholat wajib, sholat fardu ini harus dikerjakan bagi mereka-mereka atau kita-kita yang sudah mengaku muslim, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita masuk memegang pada agama Islam. Itu syarat pertama harus seorang muslim. Jadi itu sudah ketentuan mutlak wajib yang melekat pada diri seorang muslim, termasuk kemusliman kita ini membawa konsekuensi. Ya Pak Hadi, kalau sudah menyatakan ya Islam muslim, ikut tatanan ajaran. Salah satunya adalah termasuk salah satunya adalah sholat. Jadi konsekuensinya begitu. Nah kemudian kulli muslimin wa mukallafin, dan wajib bagi orang mukallaf, ai balighin akilin wa mumazin. Artinya di sini syarat wajib sholat selain bagi orang Islam adalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang balik, orang yang sudah balik, sudah berumur, sudah cukup umur. Artinya orang yang batasan umur sudah terbebani oleh hukum-hukum Islam, termasuk hukum mengerjakan sholat fardu ini. Balik, sudah balik. Kemudian akilin, jadi orang yang berakal, ya tidak hanya balik saja tapi harus berakal sehat. Berakal, akalnya ini betul-betul sempurna, bukan kalau orang Jawa itu mendu, ya, mendu atau idiot. Nah, jadi ya idiot. Nah ini maka orang yang akalnya berfungsi, akalnya sehat, maka dan sudah balik punya kewajiban untuk mendirikan sholat. Jadi satu tadi adalah muslim, yang kedua adalah balik, dan yang ketiga berakal. Ngomong-ngomong tentang berakal ini, kan semua manusia itu diberikan Allah, dikarunia Allah kenal akal. Ya. Nah, apakah semua orang yang berakal itu wajib sholat? Artinya gini, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kadang-kadang ya sebetulnya akalnya sehat, ya, betul sekali, tetapi dia ada gangguan-gangguan itu, apakah perlu sebenarnya gampangnya adalah yang berorgilah, atau dia muslim, apakah dia wajib sholat? ODJ seperti itu ya, misalkan. Nah, seperti tadi kaidah-kaidahnya di sini bahwa orang itu berakal adalah berakal yang ketika posisi memang akalnya akal sehat. Jadi ketika
hilang akal misalkan, ya hilang akal karena mungkin mabuk atau mungkin sedang gila, ya, maka mereka tidak punya kewajiban, sudah di luar dari konteks akal sehat, ya betul sekali, terputar dari sifat syar'i. Maka ketika orang misalkan minum kemudian mabuk, maka janganlah kamu sholat sehingga kamu itu dulu. Iya. Jadi ketika mabuk tidak boleh sholat, maka ya begitulah. Nah, jadi itu, ataupun juga ketika dia ini ayan, ya, ayan, sehingga di sini mengakibatkan ini dia bisa kehilangan akal sehatnya. Ini juga mereka pada saat kondisi itu tidak terbebani meskipun dia seorang muslim balik, tapi satu syarat saja, akalnya pada saat itu kondisi itu memang tidak sehat. Begitu. Ya. Jadi apalah yang pertama adalah muslim, muslimah, balik, akal sehat. Apakah masih ada lagi? Atau dia satu lagi ditambah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dengan akalnya yang sehat tadi, betul-betul dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang batil dan najis dan suci dan sebagainya. Itu artinya melengkapi saja daripada fungsi otak yang sehat tadi. Ya, jadi pemirsa, kita sudah tahu, jadi seorang muslim yang diwajibkan untuk sholat, ya, mendirikan sholat, ada yang pertama harus tentunya muslim, seorang muslim. Yang kedua adalah balik, ya. Yang ketiga akalnya sehat. Ini catatan untuk akal sehat, ya. Jadi orang-orang yang berakal sehat, ya, apalagi muslim harus menjalankan sholat. Dan yang keempat adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada tambahan lagi kan? Nah, karena itu untuk syarat wajib kita untuk mendirikan sholat, ya. Jadi ada 4, ya. Berikutnya Bang, jadi setelah kita mengetahui syarat wajib sholat, tentunya kan kita harus tahu bagaimana dan apa yang bisa menyebabkan sholat kita itu kadang-kadang menjadi batal, ya. Karena kadang-kadang kalau orang nggak tahu, ya, orang tahu meskipun batal dia teruskan saja. Bagaimana ini? Jadi hal-hal yang bisa membatalkan atau merusak kaidah daripada sholat. Namun sebelumnya Pak Hari, sebelum melanjutkan pada hal-hal yang merusak ataupun yang membatalkan sholat, ini kalau tadi saya sebutkan itu adalah syarat wajib, ya. Syarat wajib artinya sesuatu hal yang mewajibkan kita ini harus melakukan mendirikan sholat. Nah, di situ jadi menangis Pak. Yang ada apa Pak Hari? Teringat jadi masa lalu. Ya Allah. Jadi ketika dulu kan sholatnya rada jilang gitu, ya. Jadi luar biasa. Kita seperti itu, ya, ketika dulu itu, ya, kita asal-asalan, ya, sholatnya. Maka di situ adalah kata-katanya adalah wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, bukan lakukan sholat atau laksanakan sholat. Jadi sini artinya bahwa sholat kita ini tidak sembarangan asal kita melakukan sholat saja, tapi betul-betul kita untuk mendirikan. Seumpama ibarat kita ini adalah sebuah bangunan, ya, betul-betul bangun rumah itu, dirikan bangunan rumah itu sebaik mungkin, sekokoh mungkin. Jadi tidak asal-asalan. Bisa diistilahkan jiwa dan raganya betul-betul menyatu, betul-betul di situ. Jadi bahwa mendirikan sholat itu tadi disebutkan as-sholatu imaduddin tadi, ya, dalam hadis Nabi as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Faman tarokaha faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarokaha faqad hadamadin. Bahwasanya sholat itu adalah tiang penyangga agama kita, kunci agama kita ini adalah pokoknya adalah sholat. Sholat yang mana bagi kita yang bisa mendirikan sholat dengan baik, maka orang itu sudah meluruskan, menegakkan, mengokohkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia adalah
orang yang akan merobohkan agama itu sendiri, orang yang merongrong ya, merongrong, merusak agama itu sendiri. Makanya tadi disebutkan Pak Hari, inna sholatan ta'anis fasya'i wal munkar. Ketika sholat kita ini lurus, ketika kita ini sholatnya bagus, maka benar-benar sholat kita ini akan menjadi benteng agar kita ini bisa terhindar dan menghindari dari perbuatan yang keji yang munkar tadi Pak Hari. Nah, kembali bahwasanya tadi disebutkan ada syarat wajib, maka di sini pun juga ada syarat syahnya. Ya, tadi disebutkan agar sholat kita ini yang kita dirikan ini benar-benar bernilai, sholat yang baik, yang benar, dan pasti itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harus punya syarat-syarat juga Pak Hari. Syaratnya, kalau tadi syarat wajib, sekarang syarat sahnya sholat. Nah, apa saja Pak Hari perlu kita di sini kita cenam. Yang pertama adalah ketika kita ini mau sholat tentunya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Didahului dengan toharoh. Maka kemarin kita sudah awali dengan toharoh, kan? Nah, ya, ternyata ada nyambungnya, ya. Jadi yang pertama toharoh, kemudian itu ternyata toharoh sebagai syarat untuk sahnya sholat. Makanya at-tahuru miftahus sholat, bahwasanya wudhu atau bersuci itu adalah kunci untuk membuka ketika kita mau memasuki gerbang menuju sholat. Begitu. Jadi kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi kita harus suci dari kentut, kemudian dari buang air kecil, ya, dari BAB atau itu harus suci dari itu dulu. Maka kita kemarin ada yang namanya istinja, kan, recebok. Ini dalam rangka kita untuk mensucikan diri dari najis. Kemudian kita juga disambung dengan berwudu ketika mau sholat, dan juga suci dari hadas besar. Bagi orang yang mungkin mimpi basah, sudah dewasa ini, ya, makanya di sini kan disarankan sholat itu bagi orang yang sudah dewasa, sudah balik. Nah, di situ akan terjadi suatu yang namanya ihtilam atau mimpi basah. Pak Hari pernah mimpi basah, kehujanan. Ya, saya juga sering tuh mimpi basah tuh. Mimpinya tuh kadang gitu, pulang dari sekolah naik motor, tiba-tiba hujan turun, sampai rumah kehujanan, tuh mimpi basah. Ternyata bangun tidur masih kering bajunya, itu mimpi basah. Tapi bukan itu yang dimaksud, ya. Jadi mimpi basah itu adalah proses menuju orang itu menuju kedewasaan, menuju akil balik secara biologis. Itu biasanya terjadilah yang namanya mimpi basah, ya. Maka di situ kalau mimpi basah maka akan yang mengalami yang namanya suatu kenikmatan, ya, dari alat kelamin kita itu mengeluarkan yang namanya mani. Nah, kalau itu sudah terjadi pada suatu anak yang menuju suatu perkembangan dari anak-anak menuju dewasa, itulah gerbang, tanda-tanda bahwa anak itu sudah diwajibkan untuk menuju balik. Nah, sudah balik. Maka di situ ketika mimpi basah atau yang dinamakan junubnya, maka itu harus mandi besar dulu. Bersucinya dengan cara mandi besar. Kalau hadas kecil dengan cara berwudu. Tentang mandi besar sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Kemarin masih diingat, ya. Sudah dikupas tuntas bagaimana mandi besar. Tapi sekali lagi, mandi besar itu bukan langsung nyemplung. Mandi di kolam itu bukan, ya. Tapi ada syarat dan ketentuannya secara syariat. Dan juga bagi orang yang haid, ya, kalau orang wanita itu haid dan juga nifas, nah, ini harus dituntaskan dulu.
Kalau sudah tuntas haidnya, masa haidnya ataupun juga masa nifasnya, baru melakukan mandi besar, baru tunaikan sholat. Tapi ada catatan tertentu Pak, ya, yang nifas setelah haid itu ya kalau sudah selesai ya segera, iya, jangan tidak boleh ditunda-tunda, harus segera. Begitu ini sudah, kemarin juga mungkin sudah saya singgung sedikit, misalkan di waktu duhur, setelah duhur, ya setelah duhur itu sudah suci, ya sudah suci, artinya nanti kita punya kewajiban melakukan sholat asar, maka segera tunaikan mandi besar. Jangan sampai terus ditunda-tunda, nanti sekalian sore mandinya, akhirnya waktu asarnya habis, keburu sudah masuk maghrib, berarti kita punya dosa meninggalkan sholat asar. Nah, seperti ini. Jadi ibu-ibu ini kaum hawa ya, ya kaum hawa juga kadang kita tidak terasa, bukan kita ya, kita kan kaum Adam ya. Ini secara umum saja, banyak dari gosip-gosip gitu ya, para kaum hawa itu, wah ya enaknya nanti dulu mandinya. Nah, ini ngendi-endi kalau orang Jawa ya, ngendi-endi, menunda-nunda ketika kita harus sudah bersuci. Begitu Pak Ari. Nah, syarat pertama tadi ya, syarat syahnya sholat adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tuh. Ada lagi? Ya. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Harus menutup aurat. Satrul aurat, yaitu satrul aurat wa satru launil jami'i badani wa launil basyarati li jami'i badani. Jadi menutup aurat, seluruh aurat, illa wajha wa kafain, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, sampai juga ini meskipun hanya wajah dan telapak tangan yang nampak, yang boleh kelihatan, tapi terkadang karena sekarang itu jenis kain ya Pak Hari, ya model-modelnya jenis kain itu ya sekarang kan merebak banyak jenis mekena dan bagaimana. Nah, kadang tidak memperhatikan jenis kain, artinya di sini kain yang dipakai untuk mekena itu terlalu tipis, sehingga kulit kadang transparan kelihatan. Nah, ini maka tadi lijami satru launi lijami badan, harus menutup warna kulit seluruh tubuh. Tadi illa wajah wa kafaini telapak. Kadang saya pernah itu ada seorang ibu-ibu ya, pakai mekena udah rapat, tapi kulit kulit tubuhnya kok kelihatan. Ini mengganggu mengganggu kekhusyukan ya. Ya untung barisan bapak-bapak di depan. Tapi kalau mau pas waktu masuk menuju ke barisan kan ya menjadi bagaimana merusak pandangan. Ini catatan ini perlu, ini penting. Jadi untuk kaum hawa ketika kita memilih kok kita lagi ibu-ibu dan juga kaum hawa memilih mekena, ini harus betul-betul diperhatikan. Nah, makanya di situ dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31 itu disebutkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, wahai anak Adam, termasuk kita itu kan disebut anak Adam ya, karena anak cucunya Nabi Adam. Khudhu zinatakum, khudhu artinya di sini ambil, maksudnya mengambil tapi terus disuruh pakai. Pakailah khudhu zinatakum, pakaian-pakaian indahmu, indah kulli masjidin, di setiap ketika kita ini masuk masjid. Tentunya mau masjid itu tujuannya Pak Abari beribadah, sholat toh, tidak lain, bukan kecuali sholat.
Tidak mungkin kita mau masjid kok bukan kondangan kan atau pesta. Nah, ini kecuali ketika mungkin pas akan nikah, kecuali bisa juga bagian dari itu ada ibadah sholat. Nah, artinya apa Pak Ari? Bahwa kita ini betul-betul harus menjaga, memperhatikan pakaian kita ketika kita mau melaksanakan sholat. Maka khudhu zinatakum, pakailah pakaian indahmu. Kita sholat saja disuruh memakai pakaian yang pantas, yang indah, karena kita mau menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang kita terbalik Pak Ari. Ketika kita mau melaksanakan sholat, kita hanya menggunakan pakaian ala kadarnya. Tapi ketika kita pesta, kondangan, atau maupun acara-acara yang euforia, kita menggunakan pakaian-pakaian yang sangat meriah dan begitu eloknya. Yang menjadi PR penting untuk merubah mindset kita. Jadi ketika kita mau sholat, tentunya karena kita mengatakan sholat, ya pakailah pakaian yang serapi mungkin dan yang menutup aurat tentunya. Dan jangan terbalik ya, jangan kalau pergi-pergi dan harus necis dan harus wangi. Ketika mau sholat pakai kaos oblong, yang ada tulisannya partai dan sebagainya. Ini akan mengganggu kekhusyuan yang lainnya. Cacat Allah Akbar sambil baca Abdullah nomor sekian. Itu maksudnya ya sholat dan kampanye. Maka harus dihindarkan ya. Harus dihindari. Jadi kita betul-betul memperhatikan kekhusyuan kita sendiri dan juga menjaga kekhusyuan orang lain. Estetika dalam sholat itu perlu. Jadi tidak hanya kita memperhatikan diri kita sendiri, tapi ketika kita sudah menggunakan atribut-atribut yang lain sehingga memberi kesempatan orang lain itu tidak menjadi khusyuk sholat. Nah, itu yang kadang kita tidak memperhatikan tadi. Makanya menjadi syarat sahnya sholat. Maka di situ nanti harus ada menutup aurat. Nah, dan juga ini untuk kaum hawa ini Pak Hari. Sekarang ini kan banyak model model mekena ini yang pedotan atau atas bawah. Nah, ini ketika kaum hawa ini sedang melakukan sholat dan melakukan takbir, nah ini kadang kita atau kaum hawa mengangkat tangannya ini terlalu ke atas, sehingga terlalu tinggi, sehingga tangan yang mestinya tertutup ini menjadi kelihatan dari depan. Nah, ini maka bisa saja itu menjadi batal sholatnya. Maka hati-hati bagi kaum hawa yang sholat ini menggunakan mekena yang ada pedotan. Ya, lebih amannya menggunakan mekena yang panjang, ya, yang bablasan, long dress, long dress, jangan yang pedotan tadi. Nah, sehingga ketika takbir ini betul-betul tidak sampai tangan ya ini terlihat dari arah depan. Dan kalau misalnya pakai mukena yang potongan ya, harus potongan yang ini lebih panjang ya. Harus menggunakan menggunakan mindset ya. Ditambah mindset ataupun juga ditambah yang penting bisa aman ya, bisa menutup aurat yang sempurna lah ya, bisa lebih sempurna begitu. Itu tentang menutup aurat tadi ya. Saya kira sudah jelas Pak Ari ya untuk masalah menutup aurat ini. Syarat wajib sudah kita kenalkan, syarat sahnya juga sudah kita kenalkan. Jadi satrul aurati, sampai saja kita ini semua harus tertutup dari segala arah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, illa tahta, kecuali dari bawah. Kalau dari bawah tidak masalah. Iya, kalau dari bawah pasti kalau kita pakai mukena ya mesti kelihatan. Ya, kecuali maka illa tahta, kecuali dari arah bawah. Jadi dari arah manapun harus tertutup. Itu. Kemudian yang selanjutnya tadi ya, sesudah menutup aurat, suci dari hadas, harus menghadap kiblat. Tentunya sholat kita sudah ditentukan bahwa kita ini harus menghadap ke arah
arah kiblat. Nah, ini yang sangat menarik ini, ketika sholat harus menghadap kiblat ini. Tapi silakan dilanjutkan dulu. Oke. Jadi kebetulan kalau kita di Indonesia ini arah kiblatnya adalah arah barat ya, arah barat. Tidak semuanya di seluruh dunia ini menghadap kiblatnya itu ke barat. Ya. Meskipun ada pendapat ya. Menghadap kemanapun tetap nanti arahnya akan ke barat, ke kiblat. Maka khusus di Indonesia harus menghadap ke barat karena memang arahnya ke barat. Maka ada kaidah bahwa ilmu itu tidak selamanya harus diikuti, harus dipahami, dan tidak semuanya hukum itu harus dituruti. Artinya apa? Kalau kita misalkan pakai tadi kalau semuanya dirasionalkan, aku tak sholatnya madhep ngitan, toh nanti juga akan ketemu Ka'bah karena kita bulat-bulat, itu tidak boleh. Jadi semua rasional itu tidak boleh, jadi tidak semuanya harus dituruti ya. Kalau turuti aku saya madhep ngitan, toh hasilnya akan juga menghadap ke arah kiblat. Yang penting niatnya ya. Nah, ini harus mengikuti kesepakatan para ulama setempat, hukum setempat yang sudah ditentukan di balda atau negara-negara yang di mana mereka berada. Itu harus sehingga disebutkan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ya, jadi kemanapun kamu ini mau keluar, maka palingkanlah wajahmu itu ke Masjidil Haram. Maksudnya ketika kita mau di situ mau menuju kemana, kalau kita ya masjidnya masing-masing ya toh. Mungkin di Indonesia ya pastinya fawali wajah ke syatrul Masjidil Haram, palinglah ke Ka'bah, wajah kita kepada Masjidil Haram ya ke arah barat. Jadi secara ketentuan ketika kita mau sholat harus menghadap ke kiblat. Hanya permasalahannya gini Pak Imron. Jadi ketika kita bepergian, ya apalagi di mobil, atau naik pesawat atau kereta, kan ada masalah. Apakah kita harus menghadap ke barat sebagaimana yang disampaikan Pak En? Itu namanya sholat safar, sholat dalam perjalanan. Ini ketika kita dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat darurat, ya ini kita boleh melaksanakan sholat itu menghadap kemanapun berada, bahwa kita ini boleh misalkan karena kita sudah masuk waktu sholat, sementara kita ini masih melakukan jarak tempuh yang sangat jauh dan tidak memungkinkan kita ini untuk melakukan sholat yang berikutnya. Padahal ketika itu kita belum jamak, misalkan jamak takdim, kita boleh melakukan sholat kemana saja kita menghadap, kemana saja kita ke kiblat ya. Jadi pemirsa sekalian, jadi kalau jangan khawatir ketika kita di perjalanan tetap harus melakukan sholat, harus tetap mendirikan sholat ya. Tapi kalau misalnya kita di kendaraan, niatkan kita menghadap ke kiblat, dan sholatnya tentunya berbeda dengan ketika dalam keadaan yang normal di masjid ya teman. Betul sekali. Ada rukuk, sujud dan sebagainya, kemudian cara-cara bertohara, bersuci ketika kita berkendara itu juga ada perbedaan. Dan itu mungkin yang namanya rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang keadaan dan kondisi yang sangat darurat. Begitu. Ada lagi? Nah, selain itu juga kita harus suci dari suci badan, pakaian dan tempatnya. Itu meskipun tadi sudah kita sebutkan ya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Namun itu
kadang kita ini kan ketika berwudu, anggota-anggota yang kita basuh, kita sucikan ini kan bagian-bagian tertentu, tidak semua badan, kan? Nah, mungkin ada najis yang nempel di badan kita yang terlepas dari anggota wudu. Nah, maka di situ ya kita harus cucikan dengan cara mandi ataupun bagaimana itu harus sucikan. Maka suci badan dan juga suci pakaian yang kita kenakan, ya. Pakaian yang kita kenakan ini harus suci dari segala najis, ya, termasuk mukena, ya. Mukena, apapun yang kita pakai, peci juga, ya, misalkan kita pakai peci, ya peci harus suci, ya. Kita pakai sarban, ya sarban harus suci. Pokoknya apapun yang kita pakai yang melekat pada diri kita ketika kita sholat, semuanya harus suci, harus suci. Nah, dan pakaian, nah ini termasuk pakaian, ini masih ada syarat yang lain. Suci dalam arti bahwa pakaian itu terbebas dari najis, tapi juga pakaian yang kita kenakan itu tidak hanya indah, bagus, tetapi kalau ditelusuri masih jauh lagi, pakaian yang kita pakai itu harus pakaian yang halal. Iya, pakaian yang halal artinya bahwa di situ contohnya saja laki-laki tidak boleh memakai emas, kan? Nah, misalkan di situ bajunya pakai apa namanya, beniknya ya, adalah benik emas, nah, kan tidak boleh, tidak diperbolehkan, ya. Ya, bagi laki-laki kan tidak boleh memakai emas, ya. Tidak hanya cincin saja, termasuk misalkan kita pakai baju kemudian kancing ini terbuat dari emas pun juga di situ tidak boleh. Ataupun juga baju yang kita pakai ini dari hasil uang yang tidak halal, itu pun juga ya mencuri, merampok, ataupun uangnya dari hasil judi, hasil apapun, ini akan mengganggu pakaian yang akan kita gunakan untuk sholat. Padahal kan kalau dalam yang namanya uang dan sebagainya itu kan tidak ada tulisannya halal haram, Pak. Nah, caranya saja, cara mendapatkan cara merasakannya, ya. Kalau uangnya tetap oh iya, itu wah, kalau apa uang itu nanti kok sama MUI misalkan, ya, di stempel halal, wah itu nanti tidak ada uang haram. Terus stempel uang haram siapa? Padahal di situ hasil orang judi, tapi ada stempelnya. Luar biasa ini. Bahaya ini hari. Jadi cara untuk mendapatkan uangnya itu yang haram, yang salah. Jadi hasil uangnya itu menjadi haram, ataupun juga pokoknya ya pakaian-pakaian yang seperti itu, yang didapatkan dari cara-cara yang tidak halal, itu akan merusak daripada nilai sholat sendiri. Itu masalah pakaian. Kemudian suci tempat, ya, tempat yang akan kita gunakan, tempat yang kita sujudi untuk sholat, itu juga harus suci, dipastikan benar-benar ini terhindar dari najis mukhafafah, najis mutawasitoh, maupun najis mughaladoh. Nah, ini benar-benar. Maka kita di sini harus hati-hati benar masalah kesucian di sini, karena ini kunci untuk syarat kita ini sah atau tidaknya sholat. Maka hati-hati untuk menjaga, khususnya ini menjaga tempat sholat, jangan sembarangan. Kadang ya anak kecil, ini kita harus betul-betul diarahkan agar betul-betul terjaga kesuciannya. Syarat sahnya sholat. Ya, sudah berapa Pak Ari? Hitung? Sudah 4 ini. Ya. Kemudian ada lagi, yaitu sudah masuk waktu sholat, ya, waktu sholat. Jadi duhur waktu. Jadi kita mau sholat duhur kok belum waktu, meskipun hanya kurang 5 detik misalkan, atau 1 detik pun, ini namanya belum masuk, tetap tidak sah. Nah, itu dikatakan sholat itu dihitung dari awal atau di pertengahan atau secara keseluruhan. Misalnya gini, jadi mungkin ada orang yang sholat
kurang 1 detik tapi dia sudah takbiratul ihram, kemudian setelah itu kan sudah masuk sholat. Nih, hitungannya gimana nih Pak Andro? Ya dari startnya sholat. Dari startnya sholat kan juga. Ya pertama kan niat, gitu. Niat terus takbiratul ihram. Ketika niat itu sudah harus betul-betul sudah ada, maksudnya ada itu betul-betul sholat itu kondisi sholat yang sudah pada waktunya. Jadi ketika takbir Allahu Akbar itu berarti harus sudah masuk kurang sedetik pun tidak bisa, meskipun setelah itu sudah masuk sholat. Jadi yang dihitung adalah awal kita mendirikan sholat. Ya, jadi jangan sampai keliru. Ya, kan tinggal 1 detik Allahu Akbar nanti sudah masuk. Maka ini kadang-kadang ini juga hati-hati para muadzin ini ya. Para muadzin harus betul-betul tahu masalah waktu sholat ya. Oh ini belum waktunya sudah diadzani. Ini bahayanya ketika orang yang lain juga tidak tahu waktu sholat, sudah adzan. Dikira nanti sudah masuk. Bahaya lagi ini, sebentar lagi ini kan puasa ya. Itu bisa ini nanti ya maghribnya nanti tidak sah, buka puasanya ya toh belum. Wah sudah adzan ternyata masih kurang 5 menit. Nah ini bahayanya di situ. Ini harus memperhatikan bagi para muadzin betul-betul tahu waktu sholat. Di setiap masjid harus disediakan yang namanya arloji atau sekarang sudah mulai digital ya. Digital kan sudah bisa memberikan tanda sendiri kalau sudah masuk waktu sholat. Oke, jadi yang kelima adalah harus sudah masuk waktu sholat. Tadi udah ya 5 ya. Berikut, nah sekarang mungkin sudah bisa masuk tentang hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Oke. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat tentunya ini banyak sekali ini Pak Hari. Hal-hal yang terkecil, yang kadang kita tidak mengira bahwa itu membatalkan sholat. Yang pertama adalah berhadas. Ya, berhadas bisa kentut atau kencing ya, ataupun apapun yang keluar dari 2 jalan, wudhu dan dubur. Artinya ketika kita sholat, di tengah-tengah sholat, kita mendirikan sholat, kita kentut, ya itu sudah batal. Jadi geger itu ya harus di-cut ya, harus dibatalkan. Mungkin antisipasinya juga tidak menggegerkan jamaah. Mungkin setelah udah mau kerasa mungkin harus pamit dulu ya. Ya makanya ini ketika kita mau mendirikan sholat ini harus betul-betul, kalau betul-betul itu kok berasa untuk berhajat ya, berasa untuk berhajat ya kita tunaikan dulu hajatnya. Jangan kita nanti sholat, di tengah-tengah sholat kita harus ngumpet hajat, repot kan. Nah itu diantaranya satu ya, berhadas. Tapi mohon maaf ya, kayaknya tadi kita kan asik membicarakan tentang syarat sah. Sangat seru sekali waktunya ini. Ternyata waktunya luar biasa. Kita membahas masuk kepada Allah yang bisa membatalkan sholat. Tapi kalau kita lanjutkan nampaknya ini tidak cukup sampai nanti duhur ya. Karena kita namanya kita membahas ilmunya Allah itu luar biasa, sangat-sangat luas, dan apalagi membahas tentang agama kita ini tidak akan ada habisnya. Ini baru masalah sholat saja sudah ini hampir 1 jam, baru kita kena masalah syarat maghrib, syarat sah, kita baru mau masuk tentang hal yang membatalkan, belum rukun-rukunnya sholat belum jadi. Harus pada sesi berikutnya ya Pak Ari ya. Mohon maaf sekali, mungkin moga Pak Ari kalau mau diakhiri dulu acara untuk sesi pada kesempatan hari ini. Terima kasih Kang Ed yang sudah menyempatkan waktunya kita ngobrol santai PAI Pendidikan Agama Islam yang terkait dengan sholat. Nah tentunya masih banyak hal yang masih mengganjal ya di tempat kita, di pikiran kita, untuk kita bisa mengetahui sholat itu ya. Syarat sah tadi sudah kita ketahui, syarat wajibnya sudah kita ketahui, dan kita baru mau masuk untuk
hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Tapi jangan khawatir, nanti kita bisa ketemu lagi di sesi yang akan datang. Oke, tetap semangat ya para pemirsa sekalian. Kalau channel ini bermanfaat, silahkan subscribe-nya jangan lupa ya, subscribe, kemudian like, share, and comment-nya. Untuk apa? Meningkatkan kualitas obras PAI segini ya. Siap? KN? Ya. Mari kita tutup bersama dengan salam. Oke, mari kita mendoakan mereka dengan salam ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obras PAI keren. Assalamualaikum.